Salam saudara. Perancangan Tuhan itu perancangan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bukan merancangkan kecelakaan bagi kita, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Sekalipun harus melewati persoalan, masalah, tapi semua itu dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita semakin dewasa, bertumbuh di dalam Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih buat rancangan Tuhan dalam hidup kami, memberikan kami masa depan yang penuh harapan, dan bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Karena itu kami ingin selalu setia kepada Tuhan, melakukan kehendak-Mu dan mengerjakan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu lah kebenaran. Firman-Mu Tuhan kebenaran yang membawa kami mengenal Engkau lebih dalam, yaitu Tuhan Yesus yang memberikan kami keselamatan kekal. Karena itu Bapa, teruslah isi kami dengan kebenaran firman-Mu untuk kami jalani dalam hidup ini setiap hari, tentang hal-hal yang harus dan perlu kami lakukan. Beritahukan kepada kami Tuhan jalan-Mu dan kebenaran. Kami mau renungkan firman-Mu saat ini. Tuhan, buka hati kami untuk kami mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian, pasal yang kedua. Secara khusus kita akan melihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 yang bunyinya demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, pasal 2 dalam kitab Kejadian ini adalah uraian lengkap tentang penciptaan manusia, yang di pasal 1 kitab Kejadian sudah secara singkat dikisahkan dan dituliskan di sana. Sekali lagi, pasal 2 ini menceritakan penciptaan manusia secara lebih detail apa yang Tuhan kerjakan. Di sana diceritakan awalnya Tuhan itu menciptakan Adam, manusia laki-laki. Lalu Adam yang diciptakan dari debu tanah itu ditempatkan di sebuah taman yang disebut Taman Eden atau Taman Firdaus. Dan kepada Adam di dalam taman itu diciptakanlah oleh Allah macam-macam binatang, berjenis-jenis binatang. Lalu binatang yang diciptakan di Taman Eden itu ditunjukkan kepada Adam untuk menjadi teman dalam hidupnya, dan oleh Adam masing-masing diberi nama. Adam berkesempatan berteman dengan hewan-hewan yang bermacam-macam itu, agar Adam tidak sendirian, ada penolong, ada pendamping, ada yang menjadi partner dalam hidupnya, sehingga dia tidak sendirian. Tapi ternyata bahwa tak satu pun di antara binatang itu yang sepadan, yang cocok, yang selaras, yang bisa sehati sepikir dengan Adam. Gak ada yang cocok. Sehingga berikutnya Allah menciptakan makhluk yang sejenis dan yang sepadan dengan Adam. Dan dari tulang rusuk Adam sendiri, ketika Adam dibuat tidurnya oleh Tuhan, maka diambillah oleh Tuhan salah satu tulang rusuknya. Lalu dari tulang rusuk itu dibuatlah seorang wanita sebagai pendamping atau penolong yang sepadan bagi Adam. Jadi, saudara, dari kisah penciptaan Adam lalu Hawa ini, kita lihat tentang sebuah keluarga atau pernikahan. Bahwa yang pertama, pernikahan itu pernikahan manusia maksudnya. Harus dengan seseorang, harus dengan manusia maksudnya. Jadi nggak mungkin dan nggak boleh menikah selain dengan manusia. Misalnya dengan hewan, karena pernah kita lihat di TV ada pendeta yang mau memberkati pernikahan antara manusia dengan anjingnya karena dia sayang sama anjingnya. Jelas ini melanggar firman Tuhan. Atau mungkin ada yang kisah di Jawa ini menikah dengan makhluk yang tidak kelihatan, jin apa gitu. Jelas itu pun sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, atau mungkin jahat di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, pernikahan itu harus beda jenis manusia, yaitu laki-laki dengan perempuan, atau perempuan dengan laki-laki maksudnya. Sehingga adalah sebuah kesalahan dan dosa
jika ada pernikahan sejenis manusia laki-laki dengan manusia laki-laki, seorang wanita dengan seorang wanita, jelas itu menyalahi firman Tuhan. Sekalipun saat ini ada pendeta yang mau menikahkan antara laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita dengan alasan mereka saling mencintai. Saudara, itu cinta yang tidak sebenarnya dari Tuhan. Jelas itu melanggar kehendak Tuhan. Nah, saudara, itu satu dari pelajaran yang kita dapatkan tentang penciptaan manusia Adam dan Hawa. Lalu buat kita, saudara, terutama yang belum menikah nih, pelajaran bagi yang belum menikah, maka pertama, mencari pasangan hidup itu pun harus sepadan. Itu sangat penting. Sepadan. Memang sih di dalam dunia yang sudah berdosa ini tidak mungkin ada yang sepadan secara sempurna. Enggak ada. Semua pasti ada kekurangan dan kelemahannya. Tetapi saudara, paling tidak kita ini harus berusaha mencari yang sepadan atau mendekati yang sepadan. Sebab jika tidak, maka pasangan suami istri itu nanti kalau berlanjut dalam pernikahan, nanti akan memiliki banyak sekali masalah, akan banyak problema, sehingga banyak masalah, sehingga nantinya akan membutuhkan banyak tenaga pengorbanan untuk membuat keselarasan, kesepadanan atau mendekati sepadan di antara suami dan istri itu. Jadi kalau mencari pasangan harus carilah yang sepadan. Walaupun tidak sempurna, tapi yang mendekati paling tidak. Mendekati sepadan itu berarti mendekati atau cenderung sama dalam cara berpikir, cara merasa, cara mengelola kehidupan. Paling tidak, saudara, mau saling mengerti dan mau saling memahami satu dengan yang lain. Tidak egois salah satu atau keduanya. Pasti itu akan menjadi malapetaka dalam keluarga. Tapi buat Anda yang sudah menikah, sudah berkeluarga, jika kesepadanan ini masih jauh dari kehidupan keluarga Anda, ya maka Anda harus banyak berdoa dan banyak berkorban, membayar harga demi mendapatkan kesepadanan tersebut. Bagi Anda yang belum berkeluarga, ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan untuk mendapatkan yang sepadan. Ini penting sekali karena akan berdampak besar dalam kehidupan Anda nanti, karena Anda akan berkeluarga. Yang pertama, saudara, tips pertama, berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan untuk memberikan teman hidup yang sepadan. Lalu seandainya Anda sudah berdoa, lalu Anda mendapatkan orang yang Anda rasa cocok menjadi calon tapi belum menikah, maka belajarlah untuk saling mengenal satu sama lain. Saya ulangi, belajar mengenal satu sama lain. Ada istilah itu pacaran, tetapi saudara, ingat, okelah istilah pacaran, orang saudara kita bilang ta'aruf, sama sebenarnya, saudara. Maka pada saat situasi seperti itu, Anda belum menikah, baru pacaran, baru menjajaki, maka jangan kedepankan cinta eros terlebih dahulu. Memang cinta eros pasti muncul, tapi jangan jadikan patokan itu dalam hidup Anda ketika Anda sedang berpacaran. Sebab ini akan sangat berbahaya nantinya. Jika kebablasan, Anda bisa jatuh dalam dosa percabulan atau perzinahan,
sehingga akhirnya bisa hamil duluan sebelum menikah. Jadi persoalan nanti. Karena jika akhirnya nanti Anda terpaksa menikah, dan jika nanti ternyata karena terpaksa menikah itu di dalamnya ternyata kurang atau jauh dari sepadan, maka akan menimbulkan banyak masalah karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak cara pandang, terlalu banyak cara perilaku yang sangat berbeda, sehingga akan sangat membutuhkan banyak pengorbanan, banyak harga yang harus dibayar untuk menyelaraskan. Tidak mudah kalau itu sudah dalam pernikahan, karena akan berakibat saling melukai satu dengan yang lain, akan berakibat terluka, melukai, dan itu sangat menyakitkan jika terjadi dalam keluarga, yang kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan perceraian walaupun Tuhan tidak menghendakinya, tapi masing-masing sudah merasa tidak tahan karena merasa tidak cocok, karena sangat-sangat tidak sepadan tadi. Lalu berikutnya saudara, tips berikutnya adalah ada konseling pranikah. Dan saya secara khusus baru mungkin 2 kali saudara memberikan konseling pranikah yang agak sedikit detail saudara. Kalau yang dulu-dulu ya masih biasa saja, tapi di akhir-akhir ini saya ada bahan untuk bisa konseling pranikah, untuk membawa salon mempelai mendalami karakter masing-masing untuk siap memasuki rumah tangga. Nah, di dalamnya saudara, itu nanti salah satunya ada tes dasar kepribadian untuk mengenal kepribadian masing-masing. Tesnya sih tes dasar banget, karena ada tes kepribadian yang lebih canggih, tapi saya bisa hanya dasar saja, tapi itu cukup membantu. Dan tes pohon keluarga, kalau misalnya kalau diibaratkan tes corona itu ya rapid test lah. Kalau yang swab test itu mungkin belum sampai di situ yang saya bisa, tapi rapid test sudah ya lumayan lah untuk mendeteksi kecocokan antar calon pasangan ini, sehingga kedepannya saudara, seandainya sangat-sangat tidak cocok, harus dipertimbangkan apakah hubungan Anda akan lanjut atau tidak, daripada nanti ketika Anda memasuki pernikahan perbedaannya cukup tajam, akhirnya satu dengan yang lain saling melukai, merasa benar semuanya karena cara pandang beda, cara berpikir beda, latar belakang berbeda. Itu sangat berat, perjuangannya berat sekali untuk mempertahankan pernikahan, walaupun bisa kalau Anda sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, tapi bukan hal mudah, sehingga banyak terjadi ya beberapa terjadi perpisahan antara suami istri dan keluarga. Terlebih lagi saudara, jikalau salah satu atau keduanya calon pasangan ini memiliki luka batin yang belum sembuh dalam diri mereka, nah nanti ketika konseling pranikah bisa dideteksi apakah Anda calon pasangan ini, yang mau menikah ini, yang sedang berpacaran, memiliki luka batin di masa lalu. Luka batin dengan orang tua, luka batin dengan siapapun, yang biasanya di tengah-tengah keluarga, harus sembuh dulu. Kalau itu nggak sembuh, terbawa dalam keluarga yang baru akan menikah nanti, akhirnya itu jadi masalah saudara. Luka yang dibawa nggak sembuh akan dibawa pada keluarga yang baru itu, dan luka itu akan menular dan menjalar kepada pasangannya, kepada anak-anaknya, sehingga satu keluarga saling terluka, nggak harmonis, kacau dalam keluarga. Penting sekali itu. Akhirnya menjadi penyakit dalam keluarga, di mana keluarga tidak bisa harmonis dan selalu ada konflik yang melelahkan antar satu dengan yang lain.
beberapa bulan ini, saudara, mungkin beberapa minggu, berapa bulan ini, ada sih satu pasang sudah berkeluarga dari jemaat di sini tapi jauh di sana, sering WA dan bercerita masalahnya dengan pasangannya, tapi sayang pasangannya tidak, sehingga saya nggak bisa bicara dengan pasangannya. Tapi puji Tuhan ada kekuatan untuk tetap bertahan pasangan yang WA-an dengan saya ini. Artinya bahwa tidak mudah mempertahankan pernikahan jikalau itu perbedaannya sangat tajam, sangat melelahkan, membuat konflik tiap saat, tiap hari, dan sangat terluka dan sangat menderita sekali, tertekan batin. Kedua-duanya, nggak hanya salah satu, karena berbeda banyak hal. Jadi saudara, akhirnya bersungguh-sungguhlah mencari pasangan hidup Anda yang sepadan. Bagi Anda yang belum menikah, sungguh-sungguh berdoa, cari yang sepadan. Jangan dahulukan dulu cinta eros. Walaupun itu memang muncul pasti normal, tetapi jangan itu yang mendominasi hidupmu. Tapi kuasailah dengan kuasa cinta agape yang dari Tuhan. Dan yang paling penting lagi, saudara, adalah harus seiman, itu nomor satu. Karena kalau nggak seiman, yang lain-lainnya akan agak sulit. Tapi bagi Anda yang sudah menikah dan ternyata tidak seiman, ya teruslah berjuang untuk mempertahankan pernikahan dan mencari kesepadanan di antara satu dengan yang lain. Saudara, untuk saat ini itu yang ingin saya sampaikan dan masih berlanjut. Saya harap sungguh-sungguh firman Tuhan ini diperhatikan, bahwa Allah menginginkan pasangan itu sebagai partner kerja yang sepadan, sejalan. Karena kalau yang satu berjalan ke utara, satunya ke selatan, itu akan sulit. Sekali lagi bersungguh-sungguhlah berdoa kepada Tuhan. Saya ulangi firman ini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dapatkanlah pasangan yang sepadan bagi Anda yang akan merencanakan pernikahan. Dengan sungguh-sungguh berdoa dan belajar mengenal kalau Anda sudah punya pacar antar satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di saat ini, terutama tentang pasangan yang sepadan. Buat kami yang sudah menikah, Tuhan tolong kami, mungkin di antara suami istri ada persoalan karena ada perbedaan dalam kesepahaman, cara berpikir dan lain-lain. Ajari masing-masing kami suami istri itu saling mengerti, saling memahami satu dengan yang lain, sehingga bahtera rumah tangga anak-anak-Mu terpelihara dalam keharmonisan karena pertolongan-Mu. Dan di antara kami mungkin ada yang mencari pasangan, sudah punya calon. Tolong Tuhan, beri hikmat agar sungguh-sungguh Tuhan berdoa, sungguh-sungguh Tuhan belajar untuk mencari kesepadanan, agar memasuki rumah tangga sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, terutama seiman Tuhan, sama-sama percaya pada Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu meteraikan di hati kami, agar kami sungguh melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus.
kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan akan saya lanjutkan besok harinya. Tuhan memberkati.